Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Renali Syokani dengan NIM C0504242029. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu sistem peminjaman alat laboratorium. Yang dimana di dalam sistem ini terdapat 3 aktor yang berperan. Yang pertama mahasiswa, yang dimana mahasiswa bisa melakukan permintaan peminjaman alat, dan juga mahasiswa bisa meminta untuk memperpanjang peminjaman alat tersebut. Yang kedua itu laboran atau staf laboratorium yang bertugas untuk menyetujui atau menolak peminjaman alat. Di sini juga laboran juga bisa menyetujui atau menolak perpanjangan peminjaman alat, serta di sini laboran bertugas untuk mencatat pengembalian alat oleh mahasiswa. Yang terakhir itu admin. Admin di sini bisa memanajemen akun pengguna, yaitu akun laboran dan akun mahasiswa. Setelah itu di sini admin juga bisa memanajemen alat. Misalkan admin bisa menambah atau mengurangi stok alat, menghapus atau menambah alat baru, dan juga bisa mengubah nama pada alat tersebut. Serta admin juga bisa membuat sebuah laporan peminjaman berupa file CSV yang nantinya bakalan diekspor menjadi file CSV begitu. Baik, pertama-tama di sini saya akan login sebagai mahasiswa dulu di aplikasi mobile-nya. Nah, misalkan di sini saya akan login sebagai budiexample.com dengan password mahasiswa 123. Dan kita bakalan masuk atau login ke dalam aplikasinya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi mobile-nya, dimana di dalam aplikasi ini mahasiswa bisa melakukan sebuah peminjaman alat. Di sini saya akan langsung mendemonstrasikan bagaimana cara meminjam alat di aplikasi ini. Pertama-tama kita bisa melihat rekomendasi alat. Kita bisa klik lihat semua, atau kita bisa klik yang di bagian navigasi bar, yaitu di bagian alat lab. Nah, di sini misalkan saya akan meminjam sebuah alat yang bernama multimeter digital. Di sini kita bisa menentukan tanggal mulai peminjaman itu kapan dan tanggal selesainya kapan. Misalkan saya akan meminjam alat tersebut itu pada tanggal 3 Juli 2026 dan selesainya itu adalah tanggal 4 Juli 2026. Di sini kita harus wajib memasukkan keperluan peminjaman itu untuk apa. Misalkan di sini saya akan memasukkan misalkan untuk sebuah praktikum, dan kita kirim permintaan peminjaman. Nah, setelah kita mengirim permintaan peminjaman, maka bakalan ada notifikasi permintaan peminjaman berhasil dikirim gitu kan. Dan juga alat yang kita pinjam tadi otomatis bakalan berkurang, yang awalnya tadi itu adalah 10/10 menjadi 9/10. Baik, setelah itu kita bakalan masuk ke halaman dashboard. Di sini karena peminjaman tersebut belum disetujui atau belum ditolak oleh laboran atau staf laboratorium, maka akan ada keterangan di sini menunggu persetujuan itu ada 1. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam sistemnya sebagai laboran. Nah, kita sudah masuk ke dalam sistemnya sebagai staf laboratorium atau laboran yang berupa web ya di sini. Nah, selanjutnya di sini akan masuk nih permintaan peminjaman alat yang kita lakukan tadi, yang dimana di sini ada 1 yang menunggu persetujuan, dan permintaan menunggu persetujuan itu adalah alat multimeter digital yang akan dipinjam oleh Budi Santoso. Kita bisa lihat di sini di persetujuan peminjaman alat. Tunggu sebentar. Nah, di sini bakalan masuk permintaan peminjaman alat tadi, yang dimana seperti yang kita ketik tadi, yaitu keperluannya adalah untuk praktikum. Tanggal mulainya tanggal sekian, selesainya tanggal sekian. Maka di sini kita bisa mensetujui atau menolak peminjaman alat tersebut. Misalkan di sini saya akan mensetujui peminjaman alat tersebut. Tunggu sebentar, dan ya, permintaan peminjaman disetujui. Maka di sini bakalan langsung masuk peminjaman aktif 1, dan peminjaman aktif itu adalah multimeter digital dengan pinjam sejak dan jatuh tempo itu tanggal sekian begitu. 2 hari tersisa sesuai tanggal yang kita atur tadi. Nah, di sini kita juga bisa melakukan perpanjangan peminjaman dengan cara kita bakalan klik di sini perpanjangan peminjaman. Nah, setelah itu tunggu sebentar. Nah, kita bisa melakukan ajukan perpanjangan. Jadi saya misalkan akan mengajukan perpanjangan. Misalkan saya akan durasi perpanjangan itu sekitar 1 atau 2 hari. Misalkan saya 1 hari, alasan perpanjangannya karena masih butuh begitu. Kita bakalan kirim ajukan perpanjangan ini ke laboran begitu. Dan akan ada notifikasi permintaan perpanjangan berhasil diajukan. Maka di sini di laboran itu bakalan masuk
di sini bakalan masuk di bagian persetujuan perpanjangan peminjaman. Maka kita bisa melihatnya di sini. Tunggu sebentar. Nah, maka akan masuk di bagian di sini persetujuan perpanjangan peminjaman, menunggu persetujuan. Di sini kita bisa menolak atau menyetujui perpanjangan. Misalkan di sini sih kita bakalan menyetujui perpanjangan peminjaman alat tersebut ya. Kita setujui dan permintaan perpanjangan disetujui, maka akan langsung masuk di sini status pinjam disetujui ya. Dan juga jatuh temponya berubah, yang awalnya tanggal 4 Juli menjadi 5 Juli 2026. Nah, dan perpanjangan peminjaman itu berhasil dilakukan dan disetujui oleh staf laboratorium begitu. Di sini juga laboratorium bisa mencatat pengembalian alat tersebut. Misalkan sudah melewati tanggal atau misalkan mahasiswa tersebut sudah mengembalikan alat, maka di sini staf laboratorium atau laboran bisa mencatat pengembalian peminjaman alat tersebut begitu. Di sini kita tinggal catat pengembalian. Catatan tambahan ini opsional sebenarnya, kita bisa konfirmasi pengembalian. Dan pengembalian alat berhasil dicatat begitu. Dan di sini peminjaman aktif kita itu sudah tidak ada lagi karena alat tersebut sudah dikembalikan. Semua peminjaman atau semua aktivitas peminjaman yang kita lakukan sebelumnya itu bakalan masuk ke dalam di halaman riwayat ya. Jadi bakalan masuk di halaman peminjaman di sini dan juga ada di halaman pengembalian ya, riwayat pengembalian. Nah, begitu ya, dalam alatnya kembali dalam kondisi baik begitu, kembali baik. Nah, selanjutnya di sini bagaimana semisal kita ingin meminjam alat akan tetapi alat tersebut itu ditolak, permintaan kita ditolak oleh laboran misalkan. Di sini saya akan meminjam sebuah alat, misalkan saya akan meminjam alat osiloskop digital. Misalkan seperti tadi, saya menyeting tanggalnya tanggal 3 mulai peminjamannya dan selesainya tanggal 4. Alasannya misalkan nggak jelas misalkan ya. Nah, permintaan peminjaman berhasil diajukan, maka bakalan masuk lagi seperti yang tadi, persetujuan peminjaman. Akan seperti ini, misalkan kita akan tolak dengan alasan misalkan tidak jelas begitu ya, tidak jelas, dan kita tolak permintaan peminjaman alat tersebut. Masih memproses dan permintaan peminjaman ditolak, maka di sini stoknya tadi bakalan kembali ke 6/6 dan di riwayat peminjaman akan masuk jika permintaan peminjaman kita tadi itu ditolak oleh laboran dengan alasan tidak jelas. Oke, selanjutnya di sini saya akan demonstrasikan bagaimana seandainya perpanjangan peminjaman alat yang sudah kita ajukan itu ditolak oleh staf laboratorium. Misalkan di sini saya akan sekali lagi meminjam sebuah alat multimeter digital. Di sini misalkan seperti tadi, tanggal sekian, selesainya tanggal sekian, keperluannya praktikum, kita kirim permintaan peminjaman. Setelah itu di bagian laboran atau staf laboratorium kita setujui peminjaman alat tersebut. Walaupun agak lama, nah sini kita setujui dulu. Nah, permintaan peminjaman disetujui, maka bakalan langsung masuk di sini ya, dan peminjaman kita itu aktif gitu. Nah, misalkan di sini saya ingin melakukan atau ingin mengajukan perpanjangan peminjaman alat ya sebelum jatuh tempo. Jadi misalkan saya akan memperpanjang peminjaman itu sebanyak misalkan 3 hari. Alasannya karena masih butuh, misalkan masih butuh, kita kirim. Masih memproses bentar. Nah, permintaan perpanjangan berhasil diajukan, maka di sini kita bakalan lihat di persetujuan perpanjangan apakah masuk atau tidak. Oke, setelah kita mengajukan perpanjangan peminjaman alat tadi, maka bakalan masuk di halaman dashboard staf laboratorium jika ada alat yang ingin diperpanjang peminjamannya. Kita lihat di sini apakah masuk atau tidak. Nah, jadi permintaan kita untuk melakukan sebuah perpanjangan peminjaman alat itu sudah masuk di sistem, yang dimana di sini laboran bisa menyetujui atau menolak perpanjangan tersebut. Misalkan di sini saya akan menolak perpanjangan tersebut ya dengan alasan
alat akan dipakai oleh orang lain, dan kita bisa menolak permintaan perpanjangan tersebut. Tunggu prosesnya, dan permintaan perpanjangan berhasil ditolak ya. Dan di sini perpanjangan ditolak dan akan masuk dan akan berubah seperti ini ya, status pinjam ditolak dan status perpanjangan ditolak. Kita bisa menghapus riwayat penolakan tersebut begitu. Hapus, dan kita bakalan melihat peminjaman kita yang statusnya masih disetujui, mulai peminjamannya tanggal sekian dan jatuh temponya tanggal sekian, dan kita gagal melakukan ajukan perpanjangan peminjaman alat laboratorium karena ditolak oleh staf laboratorium. Nah, gitu. Di sini saya akan mencatat pengembalian alat tersebut. Misalkan di sini saya akan mencatat pengembalian alatnya. Kita catat pengembalian, dalam kondisi baik kita konfirmasi pengembalian. Nah, maka pembiayaan aktifnya sudah tidak ada dan sudah tersimpan di riwayat peminjaman kita. Gitu. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan ya bagaimana peran admin di dalam sistem ini begitu. Pertama-tama di sini saya akan logout dulu sebagai laboran. Oke, logout, dan saya akan login sebagai admin di dalam sistem ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tugas admin di dalam sistem ini. Yang mana di sini admin bisa di dalam dashboard admin bisa memantau total alat, total user, peminjaman aktif, dan juga denda tertunda. Di sini 0 semua misalkan ya. Dan di sini admin juga bisa memanajemen user ya atau pengguna. Sebentar. Nah, di sini ada Ahmad Rifki dengan email ini, dan juga ada laporan ya di sini dengan laporan 2 example dan juga laporan inovasi yang sudah kita gunakan tadi. Dan juga di sini ada Budi Santoso, mahasiswa yang melakukan peminjaman sebelumnya begitu. Di sini kita juga menambah user ya. Nah, selanjutnya di sini admin juga bisa memanajemen alat, yang dimana di manajemen alat ini admin bisa menambah atau mengurangi stok. Misalkan di sini saya akan mengurangi stok dari alat osiloskop digital. Kan saya akan mengurangi, misalkan tersedianya, misalkan total stoknya itu ada 5. Kita update. Nah, maka stok dan tersedianya berubah menjadi 5 dan akan langsung masuk di sini jika osiloskop digital itu stoknya berubah, yang awalnya 6/6 jadi 5/5 begitu. Selain itu di sini admin juga bisa menghapus salah satu alat di sini. Misalkan di sini saya akan menghapus salah satu alat, itu misalkan adalah centrifuge. Saya misalkan akan saya hapus alat ini. Nah, maka di aplikasi mobilenya alat yang bernama centrifuge tadi itu bakalan hilang ya, atau sudah tidak ada karena sudah dihapus oleh admin. Jadi admin yang memiliki kontrol ini semua begitu. Nah, di sini admin juga bisa melihat riwayat peminjaman yang dilakukan oleh mahasiswa. Di sini ada peminjaman yang sudah dilakukan oleh Budi Santoso sebelumnya, dimana di sini kita bisa mengekspor riwayat peminjaman tersebut itu menjadi file CSV, dan filenya berhasil diekspor. Itu. Dan juga admin juga bisa membuat sebuah laporan di dalam sistem ini, yang dimana laporan tersebut juga bisa diekspor menjadi file CSV. Ini laporan di sini terdapat ada 19 total peminjaman alat. 19 alat sudah dikembalikan dan 0 yang masih dipinjam, serta ada 2 pengembalian yang terlambat. Total denda yang didapat oleh mahasiswa tersebut karena telat mengembalikan alat adalah sebesar Rp98.468. Nah, di sini kita bisa mengekspor laporan tersebut menjadi sebuah file CSV. Nah, ini adalah laporan yang sudah kita ekspor tadi.
Dan ini hasilnya sama ya, sama seperti file CSV yang kita ekspor sebelumnya, yaitu file riwayat peminjaman ya. Jadi laporan itu sama seperti riwayat peminjaman begitu. Baik, sekian demonstrasi dari aplikasi sistem peminjaman alat laboratorium. Mohon maaf jika sistem ini masih memiliki kekurangan dan ada kesalahan kata di dalam video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.